Perkenalkan, nama saya Aldo Praison Marujan Sinaga, Prodi Sistem Informasi UBJJ Jakarta. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 2 dari mata kuliah jaringan komputer dengan nomor NIM 051549537. Oke, saya langsung buka saja Word-nya dulu, baru CMD-nya. Oke. Kita mulai dari nomor 1, CD. Perintah CD atau change directory. Ini digunakan untuk berpindah antar directory. Kita coba. CD misalnya kita mau pindahkan ke directory C. Nah, ini dia sudah berpindah. Oke, search C. Lanjut ke nomor 2, CLS atau clear screen. Digunakan untuk membersihkan layar command prompt atau CMD. Jadi layarnya nanti di command prompt ini akan bersih. Kita coba CLS. Nah, layarnya bersih. Nomor 3, CLS slash tanda tanya. Digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS atau menampilkan informasi tentang penggunaan perintah CLS. Oke. CLS slash. Nah, ini dia. Fungsinya adalah clear the screen. Cara penggunaannya adalah dengan menggunakan CLS. Oke, nomor 4, perintah dir slash tanda tanya. Digunakan untuk menampilkan bantuan perintah dir, yang dimana perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file atau isi file dan directory. Oke. Oke. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nomor 5, ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP saat ini yang digunakan. Oke. Ipconfig. Nah, di sini juga menampilkan subnet mask dan default gateway-nya ya. Ini link lokalnya, ini connection spesifik DNS traffic-nya. Nomor 6, ipconfig/all. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh konfigurasi IP yang lebih detail dan lengkap. Oke. ipconfig/all. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 7, ipconfig/ tanda tanya. Perintah ini menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig atau informasi penggunaan perintah ipconfig lainnya. Oke. Nah, tadi dijelaskan di situ menampilkan atau memberikan bantuan untuk perintah ipconfig ya, informasi penggunaan perintah ipconfig lainnya. Nah, ipconfig lainnya maksudnya adalah yang ini, ipconfig all, renew, sama ipconfig renew all. Nomor 8, ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHCP server. Ini biasanya memerlukan hak administrator sebenarnya. Coba kita coba ipconfig/release. Nah, di sini ada IP konfigurasi, nggak boleh dikormakan local area connection. Tampilannya seperti ini.
nomor 9 /config renew/renew. Perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server, dan ini biasanya memerlukan hak administratornya. /config/renew. Tampilannya seperti itu. Nomor 10 /config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi DNS cache yang pernah dibuka. Maka daftar entry DNS yang disimpan di cache komputer akan ditampilkan. /display DNS. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 11 /config flush DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus DNS cache yang pernah dibuka. Ini dapat membantu mengatasi masalah resolusi nama domain. Oke, kita coba. /flush DNS. Nah, successful, udah dihapus dia servernya. Nomor 12 /config register DNS. Perintah ini digunakan untuk meregistrasi nama host komputer dengan DNS server. Oke. Config / Oke. Lanjut ke nomor 13 ping. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan. Oke. Tampilannya hasilnya tuh seperti ini. Oke. Nomor 14 netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi koneksi jaringan aktif dan port yang sedang digunakan. Oke. Hasilnya seperti ini dan cukup lama untuk menunggu loadingnya. Kita langsung ke nomor 15 threshold. Perintah threshold digunakan untuk menampilkan atau melacak rute jaringan internet. Hasilnya seperti ini. Nomor 16 ping. Perintah ini digunakan untuk melacak jalur jaringan, konektivitas, dan tes kualitas koneksi. Ping. Hasilnya seperti ini. Nomor 17 nslookup. Perintah ini digunakan untuk mencari DNS, yang dimana digunakan untuk mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau web. Oke. Lookup. Alamat servernya udah ketahui ya, udah terlihat 192.168.1.1. Oke, kita exit dulu biar kembali ke mula.
Selanjutnya nomor 18. Next, perintah ini adalah alat yang digunakan untuk mengganti konfigurasi secara signifikan. Kita exit dulu. Kita langsung ke nomor 19, route. Perintah ini digunakan untuk melihat dan mengatur data jaringan. Oke. Ini adalah hasilnya seperti ini. Route netmax. Nah, nomor 20 terakhir net. Net merupakan kumpulan perintah dasar manajemen jaringan. Oke. Nah, akun komputer. Nah, kalau misalnya kita coba net user ya. Net user. Nah, di sini akan menunjukkan siapa pengguna dari komputer ini. Administratornya itu Tresya Meto Sunaya dengan default akunnya sekian dan hasilnya ini. Sekian praktikum 2 dari tugas mata kuliah jaringan komputer yang saya lakukan.